Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Aditya Al-Hafiz dari kelas 2MA 18 dengan NPM 108-226. Di sini saya akan menerangkan beberapa materi tentang human relation, di mana ini merupakan tugas UTS dari mata kuliah human relation. Pertama, yaitu definisi human relation. Di sini disebutkan studi tentang hubungan antar manusia dan membantu bagaimana cara interaksi yang efektif. Selain itu, dengan mempelajari human relation, kita akan mempelajari keterampilan yang membantu mencapai tujuan pribadi dan profesional serta dapat berkontribusi pada organisasi. Kemudian definisi human relation secara kebahasaan, yaitu kata human berarti manusia, sedangkan kata humani berarti bersifat manusia, dan kata humanis berarti peramah, orang yang penyayang, dan peri kemanusiaan. Dalam kasus internasional populer, humanis berarti ajaran atau pahaman kemanusiaan, menganggap manusia-manusia lain mempunyai nilai, kepentingan-pentingan, dan hak-hak serta kewajiban-kewajiban yang sama sebagai layaknya manusia. Sedangkan kata relation berarti hubungan. Dari pengertian tersebut, bahwa human relation dapat diartikan sebagai hubungan atau interaksi yang terjadi antara seseorang dengan orang lain atau dengan sekelompok orang yang berlangsung secara manusiawi. Hubungan manusiawi itu termasuk dalam komunikasi antar personal, yaitu interpersonal communication, sebab berlangsung pada umumnya antara dua orang secara dialogis. Dikatakan bahwa hubungan manusiawi itu komunikasi karena sifatnya action oriented, mengandung kegiatan-kegiatan untuk mengubah sikap, pendapat, ataupun perilaku seseorang. Selain itu, dalam arti luas, menyangkut komunikasi persuasif yang dilakukan oleh seorang kepada orang lain secara tatap muka dalam segala situasi dan dalam semua bidang kehidupan, sehingga menumbuhkan kebahagiaan dan kepuasan hati kepada kedua belah pihak. Serta dalam arti sempit, komunikasi persuasif yang dilakukan seorang kepada orang lain secara tatap muka dalam situasi kerja atau work situation, di mana dalam organisasi kekaryaan work organization, dengan tujuan mengunggah kegairahan dan motivasi serta dengan semangat kerjasama yang produktif dengan perasaan bahagia dan puas hati. Menurut Effendi 2019 250. Di sini human relation tidak sekedar untuk memperhatikan manusia, tetapi membuat sekelompok manusia untuk bergairah, menyadari akan tujuan kelompoknya, menampakkan kerjasama yang didasari atas unsur-unsur antara lainnya sebagai berikut. Yang pertama, komunikasi yang efektif. Yang kedua, rasa tanggung jawab yang tinggi. Yang ketiga, menyadari adanya kepemimpinan dalam anggota kelompok itu, baik secara formal maupun informal. Keempat, menyadari adanya peranan dan tanggung jawab sebagai anggota. Yang kelima, adanya pertumbuhan norma-norma kelompok yang dapat mempengaruhi pola perilaku anggotanya. Dan yang terakhir adalah adanya suatu pengambilan keputusan yang didasarkan pada konsensus kelompok. Nah, secara umum, human relation ini mencakup semua jenis interaksi, termasuk konflik, kerjasama, dan hubungan kelompok. HR dapat berguna untuk bekerja secara efektif. Hal ini dapat diwujudkan dengan melibatkan satu, keterampilan kognitif, di mana dalam pengambilan keputusan, pemecahan masalah, pemikiran kritis, kreativitas, dan inovasi itu merupakan contohnya. Kedua, yaitu keterampilan hubungan, di mana mempengaruhi negosiasi, komunikasi, mendengar, dan membangun kepercayaan itu merupakan contohnya. Dan yang terakhir yaitu keterampilan pribadi, kemampuan beradaptasi, fleksibel, resiliensi, integritas, kejujuran, pendekatan, dan pengembangan diri
merupakan contoh. Selanjutnya, tindakan atau perilaku yang mempengaruhi seluruh kerja organisasi. Ada beberapa banyak tindakan atau perilakunya. Yang pertama, dilihat dari eksternal faktor, kedua internal faktor, ketiga faktor pengerjaannya, keempat manajer, kelima kelompok, dan yang terakhir tentunya individual. Terus, apa sih manfaat kita mempelajari human relation? Di sini saya menyebutkan beberapa manfaatnya, yaitu salah satunya menjadi individu yang kuat dan tidak sombong, sederhana, tidak malu-malu, serta tidak terlalu menonjolkan diri, mempertimbangkan orang lain tanpa melupakan diri sendiri serta kebutuhan organisasi, bijaksana namun tidak malas dan lambat dalam bertindak, percaya diri, dan tetap fokus. Dengan mempelajari human relation, maka memungkinkan kita untuk mendapatkan wawasan yang berharga tentang bagaimana dan mengapa orang berpikir dan bertindak, serta membantu membangun hubungan yang positif dan mengatasi masalah pribadi dengan mengembangkan strategi peningkatan karir dan pribadi, serta kompetensi sosial. Selanjutnya, saya akan menerangkan apa itu komunikasi yang terjadi dalam human relation. Pertama, human relation itu bertujuan untuk mempererat rasa persaudaraan dan mendapatkan suatu kepuasan dari apa yang telah mereka kerjakan. Human relation juga dapat diperlukan dalam lingkungan kerja mulai dari tingkat top manajemen sampai pada tenaga pelaksanaannya. Hubungan yang terjadi pada setiap level pada perusahaan, komunikasi yaitu penyampaian pikiran atau perasaan, komunikasi menggunakan media tertentu untuk mengubah sikap atau tingkah laku seseorang, dan komunikasi itu merupakan proses di mana pesan disampaikan oleh komunikator kepada penerimanya. Kemudian, pentingnya keterampilan komunikasi yang baik dan perlu ditekankan dalam pelatihan. Dan salah satu aspek penting dalam human relation diantaranya adalah membantu membangun tim, menghindari kesalahpahaman. Selanjutnya, ada fungsi komunikasi dalam human relation. Yang pertama yaitu untuk meningkatkan gairah kerja suatu organisasi, meningkatkan hubungan kerja serta kerjasama di antara teman kerja, mengurangi aspek-aspek negatif dan timbulnya konflik maupun frustasi, dapat mengetahui sedini mungkin kemelut-kemelut di dalam organisasi terutama yang menyangkut kepada hubungan kerja yang harmonis. Dan yang terakhir, fungsi dari komunikasi dalam human relation yaitu untuk mengetahui sejauh mana faktor psikologis, manajemen, dan sosiologis. Di sini terdapat juga komunikasi efektif, komunikasi formal, informal, verbal. Di sini komunikasi efektif yaitu komunikasi yang mampu untuk menghasilkan perubahan sikap pada orang yang terlihat dalam komunikasi. McCroskey, Larson, dan Knapp di tahun 2001 mengatakan bahwa komunikasi yang efektif dapat dicapai dengan mengusahakan ketepatan, yaitu akurasi yang paling tinggi derajatnya antara komunikator dan komunikan dalam setiap komunikasi. Selain itu, komunikasi bisa dikatakan efektif apabila pesan dapat diterima dan dimengerti serta dipahami sebagaimana yang dimaksud oleh pengirimnya. Dan kedua pesan yang disampaikan oleh pengirim dapat persetujuan oleh pengirim dan ditindaklanjuti dengan perbuatan yang diminati oleh pengirim. Dan yang ketiga itu tidak ada hambatan yang berarti untuk melakukan apa yang seharusnya dilakukan untuk menindaklanjuti pesan yang dikirim. Dalam komunikasi efektif memiliki 5 hukum, yaitu respect, empathy, audible, clarity, dan humble menurut Sari. Selanjutnya ada komunikasi formal, di mana Effendi mengatakan bahwa sistemasi komunikasi formal biasanya mengikuti garis-garis wewenang sebagaimana dituangkan dalam struktur organisasi. Proses komunikasi biasanya dilakukan di dalam lembaga formal melalui garis perintah atau sifatnya instruktif. Ciri saluran komunikasi formal menurut Shibutani dalam Black dan Haraldson yaitu saluran komunikasi berfungsi dengan standar bagi semua laporan
yang datang dan berbagai sumber agar dapat diperiksa kebenarannya. Kemudian, sumber pesan dapat dikenali dan tentunya dapat dipercaya, sehingga dapat dijelaskan saluran komunikasi formal bercirikan aturan-aturan yang stabil, pekerjaannya dan sanksi disusun dengan jelas serta dapat diikuti oleh orang-orang yang berbeda. Komunikasi informal. Komunikasi informal untuk memenuhi kebutuhan sosial, mempengaruhi orang lain dan mengatasi kelambatan komunikasi formal yang biasanya cenderung kaku dan harus melalui berbagai jalur terlebih dahulu. Selanjutnya ada komunikasi verbal, di mana Purwanto mengatakan bahwa komunikasi verbal merupakan penyampaian komunikasi dengan menyusun kata-kata ke dalam suatu pola yang memiliki arti atau makna dalam bentuk tertulis maupun lisan. Selanjutnya, komunikasi verbal ini ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, disampaikan secara lisan ataupun tulisan. Kedua, proses komunikasi eksplisit dan cenderung dua arah. Ketiga, kualitas proses komunikasi seringkali ditentukan oleh komunikasi nonverbal, di mana nonverbal komunikasi ini, menurut K. Floyd, komunikasi nonverbal sebagai setiap perilaku dan karakteristik yang mengirimkan makna tanpa menggunakan kata-kata. Selanjutnya, ada beberapa tipe komunikasi nonverbal, di antaranya kinetik, haptik, penampilan dan fisik, artefak, proxemis, faktor lingkungan, kronemis, parabahasa, dan keheningan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan communication style dan self-esteem. Gaya komunikasi yang dimiliki orang tentunya berbeda-beda. Gaya komunikasi merupakan jendela untuk memahami bagaimana dunia memandang seseorang sepenuhnya sebagai suatu kepribadian unik, di mana hal ini mempengaruhi hubungan seseorang baik dalam karir, kesejahteraan, dan emosional. Cara atau gaya komunikasi terkadang menjadi lebih penting dari konten komunikasi tersebut. Banyak orang memahami konten dengan baik, tetapi pesan komunikasinya tidak sampai. Berikut gaya komunikasi menurut Tubbs and Moss. Pertama, controlling style. Kedua, equalitarian style. Ketiga, structuring style. Keempat, dynamic style. Kelima, the relinquishing style. Dan keenam, withdrawal style. Selanjutnya, ada faktor yang mempengaruhi gaya komunikasi seseorang. Menurut Sapir, yaitu kondisi fisik, peran, konteks histori, kronologi, bahasa, hubungan, dan kendala. Di sini, karakter dan komunikasi ada beberapa macam, yaitu yang pertama saya ingin jelaskan adalah karakter orang terbuka atau biasa disebut ekstrovert. Orang dengan karakter ini lebih suka mengarahkan energi dan perhatian terhadap dunia luar. Orang ekstrovert cenderung lebih mudah dipengaruhi oleh sekelilingnya dibandingkan kondisi sendiri. Minatnya terhadap situasi sosial sangat kuat, suka bergaul, ramah, cepat menyesuaikan diri, dapat menjalin hubungan dengan baik dengan orang lain walaupun ada masalah, dan lebih suka bertindak dulu dengan berpikir kepada dirinya di belakang. Selanjutnya, karakter orang terbuka ini atau ekstrovert, yaitu komunikasi yang dapat dilakukan dengan orang ekstrovert biasanya berbicara dengan langsung, tidak menggunakan bentuk tertulis, kemudian menjawab pertanyaan, komentar dan sejenisnya dengan segera, menyambut baik ajakan untuk melakukan sesuatu, dan pastikan hasil sudah disepakati sebelum mengakhiri pembicaraan. Kemudian yang kedua ada karakter orang tertutup atau yang biasa disebut dengan introvert. Orang introvert memiliki pemahaman baik terhadap dunia dalam diri mereka, fantasi, mimpi, dan persepsi yang bersifatnya individu. Orientasinya subjektif,
orang-orang ini akan menerima dengan selektif dunia luar. Karakter mereka cenderung menarik diri dari lingkungan, lemah dalam penyesuaian sosial, dan lebih menyukai kegiatan dalam rumah. Komunikasi yang dapat dilakukan dengan orang introvert seperti ini yaitu sampaikan pesan secara tertulis, baru kemudian berbicara, kemudian memilih kata-kata yang tepat sesuai dengan tema pembicaraan, di mana berikan waktu bagi penerima dan pengirim pesan untuk berpikir, berbicara secara individual, serta memperbanyak wacana ilmiah dan memuji seperlunya. Selanjutnya, ada karakter orang intuitif, di mana karakter orang dengan tipe ini lebih mengutamakan hal-hal yang tidak terlihat nyata, hal yang tidak dapat langsung dilihat oleh mata telanjang, mengumpulkan informasi dengan mengumpulkan dugaan dan firasat. Komunikasi yang dapat dilakukan dengan orang intuitif itu membicarakan hal-hal dengan tema masa depan. Senang apabila diajak untuk memikirkan hal-hal yang bersifat kreatif. Ajaklah dengan hubungan yang bersifat dinamis dan fleksibel. Maka bisa dipastikan komunikasi yang dapat dilakukan orang intuitif itu berjalan dengan lancar. Selanjutnya itu ada karakter orang perasa, di mana tipe perasa lebih mengutamakan emosi daripada rasio. Namun bukan berarti mereka tidak menggunakan rasio, hanya saja emosi dan perasaan lebih mendominasi. Dan karakter orang perasa ini bisa kita komunikasikan dengan berbicara dengan teratur dan tersusun, serta memperhatikan aturan yang berlaku, mencari tema pembicaraan dengan pembahasan yang rinci dan spesifik, serta jangan membicarakan hal-hal yang abstrak, tidak nyata, ataupun tidak terukur. Selanjutnya ada karakter orang penilai, di mana tipe ini karakter yang terkesan menghakimi, tidak sabar, langsung memberikan penilaian terhadap orang lain, dan memiliki gaya hidup yang terencana dan teratur, ataupun terkesan kaku. Komunikasi yang dapat dilakukan dengan orang penilai yaitu tidak melakukan pembicaraan yang terlalu banyak, tegas dalam mengambil keputusan, hati-hati dalam melakukan komunikasi. Penilaian yang dilakukan dapat dijadikan pegangan secara permanen, serta dalam berbicara buatlah batasan tema atau hal yang dibahas. Selanjutnya, karakter manusia berdasarkan pola laku, di mana ada pelaku, influencer, serta konektor. Ketiga pola laku tadi membuat kita harus membedakan gaya berkomunikasi orang tipe pelaku, tipe pemberi pengaruh, dan orang tipe penghubung. Selanjutnya, karakter manusia berdasarkan ekspresi, pengungkap, pendorong, dan analitikal. Selain itu, karakter manusia berdasarkan gerak, yaitu penggembira, thinker atau pemikir, dan director ataupun pengarah. Dan yang terakhir ada karakter manusia berdasarkan sistem representasional. Ada visual atau penglihatan, auditori atau pendengaran, dan kinestetik ataupun gerakan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang apa itu self-esteem. Self-esteem ataupun harga diri. Di sini, Sentrock dalam Desmita menjelaskan evaluasi individu terhadap dirinya sendiri secara positif ataupun negatif. Itu merupakan definisi dari self-esteem ataupun harga diri. Pembentukan self-esteem itu, Coppersmith menggunakan 4 aspek pembentukan self-esteem. Yang pertama, kekuatan individu ataupun power. Kedua, keberartian individu. Yang ketiga, kebijakan individu. Dan terakhir yaitu keberhasilan individu. Dan karakteristik seseorang yang memiliki self-esteem tinggi ada beberapa. Menurut Brandon dalam Gouffron di tahun 2010 mengemukakan bahwa ciri-ciri orang yang memiliki harga diri tinggi yaitu mampu menanggulangi kesengsaraan dan kemalangan hidup, lebih tabah dan ulet,
cenderung berambisi, memiliki kemungkinan untuk lebih kreatif dalam pekerjaan, memiliki kemungkinan lebih dalam dan besar untuk membina hubungan interpersonal, dan tampak lebih gembira dan menghadapi realitas. Manfaatnya yang dimiliki dari self-esteem adalah individu akan semakin kuat dalam menghadapi penderitaan hidup, semakin tabah dan semakin tahan dalam menghadapi tekanan-tekanan kehidupan. Individu semakin kreatif dan bekerja, serta individu akan semakin hormat dan bijak dalam memperlakukan orang lain, karena tidak memandang orang lain sebagai ancaman. Selanjutnya, karakteristik seseorang yang memiliki self-esteem rendah, di mana cenderung merasa hidupnya tidak bahagia, tidak merasa yakin akan pemikiran serta perasaan yang dimilikinya, dan takut menghadapi respon dari orang lain, dan serta tidak mampu membina komunikasi yang baik. Akibatnya, mudah merasa cemas, stres, merasa kesepian, dan mudah terjangkit depresi. Dapat merusak secara serius baik akademi dan penampilan kerja, dan dapat menyebabkan masalah dengan teman baik dan sosial. Faktor-faktor yang mempengaruhi self-esteem ini yaitu faktor jenis kelamin, intelijensi, kondisi fisik, lingkungan keluarga, dan lingkungan sosial. Ada beberapa aspek dari self-esteem. Pertama, performance self-esteem, social self-esteem, physical self-esteem, dan bagaimana sih meningkatkan harga diri atau self-esteem tersebut. Yang pertama, belajar untuk selalu menghargai diri sendiri walaupun terkadang orang lain memandang diri kita rendah. Belajar untuk menyukai diri sendiri dan memiliki gambaran diri yang positif ke depannya. Selanjutnya, ada personal value influence ethical choice. Di sini ada karakter, integritas, dan moral. Karakter yaitu sifatnya batin dan memengaruhi segenap pikiran, perilaku, budi pekerti, dan tabiat yang dimiliki manusia. Yang di sini ada 9 pilar karakter yang berasal dari nilai luhur universal yang dapat dijadikan untuk pendidikan karakter, di mana cinta Tuhan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran atau amanah, hormat dan santun, dermawan, percaya diri, kepemimpinan dan keadilan, rendah hati, dan toleransi. Kemudian 3 faktor yang sangat penting dalam proses pembentukan karakter yaitu pendidikan, keluarga, dan lingkungan. Selanjutnya itu ada integritas, di mana integritas adalah sebuah nilai yang selalu menjadi dasar untuk menjamin kejujuran nilai-nilai lainnya. Bila integritas pribadi lemah atau bocor dalam karakter pribadi, maka dapat dipastikan nilai-nilai seperti kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab, ketekunan, kerajinan, keberanian, keterus-terangan, kepercayaan, kesetiaan, kearifan, dan profesionalisme pasti tidak akan berfungsi seperti seharusnya. Fungsi integritas itu yaitu cognitive function of integrity dan affective function of integrity. Tujuan kita untuk integritas yaitu salah satu kunci untuk meraih keberhasilan ataupun kesuksesan, dapat melahirkan kepercayaan, dan tentunya melahirkan prestasi. Ciri-cirinya, orang yang memiliki integritas adalah selalu menepati janji, taat asa dan tidak pelin-pelan, komitmen, jujur, menghargai waktu, dan menjaga prinsip dan nilai-nilai yang diyakini. Selanjutnya itu kita bahas tentang moral, di mana aturan kesusilaan yang meliputi semua norma kelakuan, perbuatan tingkah laku yang baik, di mana moral dibagi menjadi 2, yaitu moral murni dan moral terapan. Faktor yang bisa mempengaruhi moralitas kita adalah modeling, situasional, lingkungan, diri. Selanjutnya ada pembentukan nilai pribadi. M.A.W. Brower berpendapat bahwa kepribadian adalah corak tingkah laku sosial yang meliputi corak kekuatan, dorongan, keinginan, opini, dan sikap-sikap seseorang. Pembentukan nilai pribadi
merupakan integritas dari keseluruhan kecenderungan seseorang untuk berperasaan, berkehendak, berpikir, bersikap, dan berbuat sesuai dengan pola perilaku. Selanjutnya, nilai pribadi atau value ini yaitu keyakinan seseorang tentang penghargaan terhadap suatu standar atau pegangan yang mengarah pada sikap atau perilaku seseorang. Nilai pribadi dibagi menjadi nilai-nilai nurani atau value of being, nilai pribadi dan selanjutnya nilai-nilai member atau value of giving. Selanjutnya ada tentang an ethic framework and ethical choice, yaitu etika menurut KBBI dalam ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk serta tentang hak dan kewajiban atau moral akhlak. Unsur-unsur pokok dalam etika yaitu kebebasan, tanggung jawab, dan hati nurani. Prinsip yang dapat dijadikan acuan dalam mengambil keputusan untuk ethical choices yaitu autonomy, non-malfeasance, dan beneficence, justice, dan fidelity. Faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan yaitu tahap perkembangan moral, lingkungan organisasi. Faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan lainnya adalah tempat kedudukan kendali dan langkah-langkah apa yang akan pengambilan keputusan yang etis, yaitu menentukan fakta, mengidentifikasi para pemegang kepentingan, mempertimbangkan alternatif lain, mempertimbangkan bagaimana sebuah keputusan dapat mempengaruhi para pemegang kepentingan. Selain itu, ada beberapa etika lainnya seperti etika manajemen, tanggung jawab sosial, dan strategi dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial tersebut, yaitu strategi menghindari tanggung jawab sosial karena mementingkan ekonomi, melaksanakan tanggung jawab sosial sebatas disyaratkan dalam peraturan, melakukan tanggung jawab sosial etika manajemen yang dapat diterima masyarakat, melakukan tanggung jawab sosial secara proaktif agar tidak terjadi gejolak atau dampak sosial yang buruk terhadap organisasi. Kriteria tanggung jawab sosial yaitu ada 4. Pertama, tanggung jawab ekonomi, tanggung jawab legal, tanggung jawab etika, serta yang terakhir yaitu tanggung jawab diskresioner. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang attitude can shape your sikap atau membantu orang lain mengubah sikap. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan apa itu sikap. Menurut Sarwono, sikap adalah istilah yang mencerminkan rasa senang, tidak senang, atau perasaan biasa-biasa saja dari seseorang terhadap sesuatu. Sesuatu itu dapat berupa benda, kejadian, situasi, orang-orang, ataupun sekelompok. Ada beberapa komponen sikap, yaitu pertama aspek kognitif, aspek afektif, aspek konatif. Ciri-ciri sikap ada beberapa juga. Yang pertama adalah sikap tidak bisa dibawa orang sejak lahir, sikap dapat berubah-ubah, sikap tidak dapat berdiri sendiri, objek sikap dapat merupakan suatu hal tertentu, sikap mempunyai segi-segi motivasi dan segi-segi perasaan. Selain itu, fungsi sikap yaitu penyesuaian diri, fungsi pertahanan ego, ekspresi nilai, dan fungsi pengetahuan. Pembentukan sikap dan perubahan sikap itu timbul karena adanya stimulus yang dipengaruhi rangsangan dari lingkungan sosial dan kebudayaan. Dalam perkembangannya, sikap banyak dipengaruhi oleh lingkungan, norma, ataupun grup. Pembentukan sikap ini, menurut Kulsum dan Jauhar, ada adopsi, diferensiasi, integrasi, dan trauma. Selain itu, bagaimana sih cara mengubah sikap? Mengubah sikap diri sendiri dengan cara pilihlah kebahagiaan diri sendiri,
Kemudian carilah kebahagiaan dalam hubungan, raihlah optimisme, dan pikirkanlah untuk dirimu sendiri, serta tetap memiliki pemikiran yang luas dan terbuka. Selanjutnya, membantu orang lain mengubah sikap mereka dengan cara ubah kondisi yang mendahului perilaku tersebut. Kemudian ubah konsekuensi yang mengikuti perilaku tersebut, dan bagaimana organisasi atau perusahaan meningkatkan sikap karyawan, yaitu dengan pertama meningkatkan basic interpersonal skill. Cara meningkatkan basic interpersonal skill ada pada diri kita sendiri. Ada banyak contohnya, yaitu salah satu contohnya tetap senyum, apresiatif kepada orang lain, perhatikan orang lain, melatih mendengarkan secara aktif, bawalah kebersamaan, tangani konflik, menghibur, dan jangan mengeluh. Selanjutnya, motivasi diri. Kiat meningkatkan motivasi diri yaitu melawan rasa takut dan ragu, bergaul dengan orang yang memiliki motivasi diri yang tinggi, selalu bersikap positif, bermimpi, dan lakukan sesuatu dan senang hati. Selanjutnya, keterbukaan untuk berubah. Dan yang keempat yaitu team spirit. Nomor 5, kesadaran kesehatan. Selanjutnya, kejujuran, di mana kejujuran pada karyawan salah satunya berikan contoh, berikan penghargaan, hukum seberat-beratnya pelaku kebohongan, jangan memilih-milih, dan terapkan keadilan. Oke, mungkin segitu saja materi yang bisa saya sampaikan untuk UTS Human Relation kali ini. Bila tidak terlalu jelas apa yang materi saya sampaikan, saya mohon maaf dengan sepenuh hati. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi saya pribadi dan bagi kalian semua yang melihat video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.